Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala al-muallif al-syaikh al-doktor Abdullah bin Abdurrahim al-Bukhari hafizahullahu ta'ala naqilan kalama al-imam Ibn Qayyim rahimahullah. Di sini beliau masih dalam rangka menukilkan ucapan dan penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dari kitab beliau yang berjudul Madarijus Salikin. Qala rahimahullahu ta'ala balil islamul haqqul ladzi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu huwal yawma ashaddu ghurbatan minhu fi awwali zuhurihi. Bahkan Islam yang hak yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum di hari ini, yaitu di masa Al-Imam Ibnul Qayyim hidup, ashaddu ghurbatan minhu fi awwali zuhurihi, lebih terasa asing dibandingkan Islam ketika awal mula munculnya. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratun ma'rufatun. Mungkin yang lebih tepat mashhuratan ma'rufatan. Wa in kanat a'lamuhu wa rusumuhu adh-dhahiratu mashhuratan ma'rufatan. Khabar kanat. Walaupun a'lam, tanda-tanda dan rusum, alamat-alamat yang jelas dari Islam itu syiar-syiarnya, ajaran-ajarannya itu sangat jelas. Masyhurah, terkenal, dan ma'rufah, dikenal, ya, diketahui. Fal Islamul haqiqiyyu gharibun jiddan. Islam yang hakiki itu sangat asing. Wa ahluhu ghuraba'u asyaddal ghurbati bainan nas. Dan para pemeluk Islam yang mengamalkan ajaran Islam ghuraba, mereka adalah orang-orang yang terasing, sangat asing di kalangan manusia. Wa kaifa la takunu firqatan wahidatan qalilatan jiddan gharibatan baina 72 firqatan. Wa kaifa la, ya, bagaimana tidak mereka menjadi satu-satunya firqah, satu-satunya golongan yang sangat sedikit jumlahnya, gharibatan, yang sangat asing jika dibandingkan dengan 72 kelompok yang menyimpang. Yang beliau maksud adalah di sini apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah tentang iftiraqul ummah. Dzati atba'in wa riasatin wa manasib wa wilayatin. 72 kelompok yang menyimpang, yang mana mereka memiliki pengikut-pengikut yang banyak. Wariasatin, bahkan mereka memiliki posisi dan kedudukan, memiliki jabatan-jabatan penting. Manasib, semakna, memiliki kedudukan dan
posisi yang penting, wa wilayatin, dan memiliki kekuasaan. Ahlul bidah yang termasuk 72 golongan yang menyimpang, rata-rata mereka seperti itu. Pengikutnya banyak, dan mereka punya posisi yang penting, kedudukan dan jabatan yang tinggi, begitu juga punya kekuasaan. Berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah, salafiyun, ahlul haq, jumlahnya sedikit, dan mereka jauh dari kekuasaan, jauh dari jabatan. Wala yaqumu laha suqun illa bimukhalafati ma jaa bihi ar-rasul. Dan atau yang mana tidak bisa tegak suq mereka yang dimaksud di sini adalah 72 kelompok yang menyimpang itu. Mereka tidak akan bisa, suq yang dimaksud di situ mengandung dua kemungkinan makna. Bisa jadi bermakna suq yang ma'ruf, pasar, ya. Artinya mereka ahlul bidah, ahlul batil, tidak bisa dikenal atau tidak bisa laris penyimpangan mereka kecuali dengan menyelisihi apa yang ajaran yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Atau juga suq kemungkinan bermakna bentuk jamak dari sak, yaitu betis. As-sak, betis, bentuk jamaknya suq. Sehingga bisa dimaknakan tidak bisa tegak kaki-kaki mereka, betis-betis mereka, kecuali dengan menyelisihi apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Fa inna nafsa ma jaa bihi yudaddu ahwa'ahum wa ladzatihim wa ma hum alaihi minasyubuhat wal bidah. Karena memang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam berupa agama Islam yang murni, ajaran sunnah beliau, itu bertentangan dengan hawa-hawa nafsu mereka. Bertentangan dengan kenikmatan dan kelezatan yang selama ini mereka rasakan. Dari syubhat-syubhat yang ada pada diri mereka dan juga bid'ah-bid'ah. Allati hiya muntaha fadilatihim wa amalihim. Yang mana syubhat dan kebid'ahan yang ada pada diri mereka itu adalah puncak dari keutamaan mereka dan puncak dari amalan mereka. Maksudnya, syubhat yang mereka miliki dan bid'ah yang mereka lakukan, itulah kebanggaan mereka. Itulah keutamaan yang mereka anggap sebagai sesuatu yang merupakan keistimewaan dan kelebihan mereka. Wasyahawatil lati hiya ghayatu maqasidihim wa iradatihim. Dan juga apa yang ada pada diri mereka, maksudnya ajaran Islam yang murni yang dibawa Rasulullah bertentangan dengan hawa nafsu mereka, yang mana hawa nafsu atau syahwat mereka itu merupakan puncak dari tujuan mereka dan kehendak mereka. Fakaifa la yakunul mu'minu as-sa'iru ila Allah 'ala tariqil mutaba'ati ghariban baina haula'i alladhina qad ittaba'u ahwa'ahum wa syuhhahum. Dan bagaimana mungkin atau bagaimana tidak seorang mukmin yang berjalan kepada Allah dengan tariqul mutaba'ah, dengan jalan mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, pasti akan menjadi gharib, terasing di antara mereka, yaitu 72 kelompok yang menyimpang itu, yang mengikuti hawa nafsu mereka, wa ta'u syuhhahum, dan menaati syuh mereka. Syuh adalah kebakhilan. Menaati kebakhilan yang ada pada diri mereka, wa u'jiba kullun minhum bira'yih. Dan masing-masing dari mereka merasa kagum dengan pendapat dan logika yang ada di kepala-kepala mereka. Jadi masing-masing kelompok dari 72 kelompok atau golongan yang menyimpang itu, masing-masingnya merasa bangga, merasa benar. Ya. Kullu hizbin
bima ladaihim farihun, sebagaimana yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'an tentang kelompok-kelompok sempalan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka dari kebatilan. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, muru bil ma'rufi wanhau 'anil munkar. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf, laranglah dari yang mungkar. Hatta idza ra'aitum syuhhan muta'an, sampai jika kalian mendapati suatu zaman di mana di zaman tersebut kalian melihat syuhhan muta'an, kebakhilan yang ditaati, wa hawan muttaba'an, dan hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'tsaratan, dan kalian melihat dunia diprioritaskan daripada akhirat. Manusia di zaman itu lebih mengedepankan urusan dunianya dibandingkan akhiratnya. Wa i'jaba kulli dzi ra'yin bi ra'yih, dan kalian juga melihat setiap orang merasa bangga, merasa kagum dengan pendapatnya, dengan logikanya. Wa ra'aita amran la yadalaka bihi, dan engkau melihat perkara engkau tidak punya urusan dengannya, atau engkau tidak punya pengaruh, kekuasaan padanya. Fa'alaika bi khassati nafsika, maka wajib atasmu untuk mengurusi urusan pribadimu sendiri. Wa iyyaka wa awwammahum, dan hati-hatilah dari urusan orang banyak. Fa inna wara'akum ayyaman sabrus sabiri fihinna kal qabidi 'alal jamr. Karena sungguhnya di belakang kalian, yaitu di zaman setelah kalian, ada hari-hari di mana kesabaran seorang yang bersabar di kalangan atau di zaman tersebut, permisalannya seperti al-qabid 'alal jamr, seperti orang yang menggenggam bara api. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis Nabi, yang mana hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah rahimahumullah di dalam kitab sunan mereka, akan tapi sanadnya dhaif. Sanad hadis ini dhaif, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi sekali lagi hadis ini dhaif, akan tetapi penggalan hadis yang terakhir, fa inna wara'akum ayyaman sabrus sabiri fihinna kal qabid 'alal jamr, di belakang kalian ada hari-hari di mana orang yang bersabar padanya permisalannya seperti orang yang menggenggam bara api. Fakrah ini atau penggalan ini ada syahidnya, ada penguatnya dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, nomor hadis 2260. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahasanya Rasulullah bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang menghampiri manusia suatu zaman, as-sabiru fihim 'ala dinihi, orang yang bersabar di kalangan mereka, bersabar di atas agamanya, kal qabid 'alal jamr, permisalannya seperti orang yang menggenggam bara api. Riwayat ini sahih, sehingga menjadi penguat dari penggalan hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini. Adapun lafaz yang sebelumnya itu dhaif, lemah. Qala rahimahullahu taala ila an qala, sampai beliau berkata, kelanjutan dari ucapan beliau, fa idza aradal mu'minu alladhi qad razaqahu Allahu basiratan fi dinihi, jika seorang mukmin menghendaki, seorang mukmin yang telah Allah berikan kepadanya basirah, ilmu tentang agamanya, wa fiqhan fi sunnati rasulih, dan pemahaman tentang sunnah rasulnya, wa fahman fi kitabih, dan pemahaman tentang kitabnya,
warahu man nasu fihi minal ahwa'i wal bid'i wad dalalat, dan Allah memperlihatkan kepadanya apa yang manusia berada di atasnya atau berada di dalamnya dari hawa nafsu, wal bid'ah, kebid'ahan wad dalalat, kesesatan wa tanakkubihim anis siratil mustaqim, dan penyimpangan manusia dari jalan yang lurus, alladzi kana alaihi Rasulullah wa ashabuhu, jalan yang lurus yang berada di atasnya Rasulullah dan para sahabat. Fa idza arada an yasluka hadzal sirat falyuwattin nafsahu ala. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim hendak menyampaikan kepada pembaca tentang nasihat. Nasihat bagi setiap orang yang ingin berjalan di atas jalannya Rasul dan para sahabat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kepadanya tentang atau memberikan kepadanya pemahaman tentang agama ini, ilmu tentang agama, al-fiqh, tentang sunnah Rasul, pemahaman tentang Al-Quran, dan dia telah diberikan cahaya Allah melihat penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakatnya, kemudian dia hendak bertekad untuk menempuh jalannya Rasulullah dan para sahabat. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menyampaikan nasihat, hendaknya orang tersebut menyiapkan dirinya untuk menghadapi hal-hal berikut ini sebagai bentuk persiapan, bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi berdasarkan apa yang telah dialami orang-orang sebelum kita dari kalangan para nabi dan rasul, pasti mengalami yang seperti ini. Begitu juga para pengikut nabi dan rasul juga mengalami hal yang sama. Qala rahimahullah, falyuwattin nafsahu ala, hendaknya dia menyiapkan jiwanya terhadap hal berikut ini, yaitu qadhil juhal wa ahlil bid'ah fihi, fitnah dan cacian dari orang-orang bodoh dan ahlul bid'ah dan para pengusung bid'ah kepadanya, wa ta'nihim alaihi, dan celaan mereka kepadanya, wa izra'ihim bihi, dan sikap izra' itu bermakna tahqir, wa intiqas, pengerendahan, penjatuhan kehormatan, akan dijatuhkan kehormatannya oleh para ahlul batil, orang-orang bodoh dan ahlul bidah, wa tanfirin nasi anhu, dan pasti dia akan mengalami tanfirun nas anhu, dia akan atau manusia akan dijauhkan darinya. Dia diberikan julukan-julukan yang jelek, ya, sehingga manusia menjadi lari darinya, menjauh darinya. Wa tahdhirihim minhu, dan juga mereka pasti akan memperingatkan manusia darinya. Hati-hati, jangan dekat-dekat dengan orang itu, ya. Dia orang yang menyimpang, orang yang sesat dan sebagainya. Kama kana salafuhum minal kuffari yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi. Sebagaimana salaf mereka, yaitu yang dimaksud di sini salafnya ahlul bidah dan juhal dari kalangan orang-orang kafir, pendahulu mereka dari kalangan orang-orang kafir, juga melakukan hal yang sama kepada tokoh yang dia ikuti, imam yang dia ikuti. Siapa itu? Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana Rasulullah juga mengalami hal yang serupa dari orang-orang kafir dan musyrikun, maka pengikut Rasul pasti akan mengalami hal yang sama. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah dituduh sebagai seorang sahir, ya, penyihir, dukun, dituduh sebagai seorang kadzdzab, pendusta, ya, dan sebagainya dari celaan-celaan. Qala rahimahullah, fa amma in da'ahum ila dzalika wa qadaha fima hum alaihi fa hunalika taqumu qiyamatuhum. Adapun setelah itu, jika dia telah bisa bersabar, berpegang teguh dengan sunnah walaupun dia dicela, dicaci, dimaki dan sebagainya, dia bisa bersabar, kemudian dia ingin naik tingkatan berikutnya, yaitu
inda'ahum ila dzalik. Dia mencoba untuk mendakwahkan al-haq tersebut, mendakwahkan sunnah Rasul tersebut kepada mereka, kepada orang-orang juhal, orang-orang bodoh dan alul bid'ah itu, dia dakwahkan al-haq kepada mereka. Wa qadaha fima hum alaihi, dan dia menjelaskan penyimpangan dan kesesatan yang ada pada mereka. Fahunalika taqumu qiyamatuhum, maka disitulah akan tegak kiamat bagi mereka. Itu kiamat bagi ahlul batil min ahlil bid'ah wal juhal. Seolah-olah telah tegak kiamat bagi mereka. Maka mereka akan berusaha untuk menjegal dan merintangi dakwah ahlul haq tersebut dengan berbagai macam cara. Wa yabghuna lahul ghawail, maka mereka pasti akan menimpakan kejelekan kepada ahlul haq tersebut. Wa yansibuna lahul habail, dan mereka akan memasang perangkap-perangkap. Wa yajlibuna alaihi bi khayli kabirihim wa rajilihi, dan mereka akan mengumpulkan berbagai macam kekuatan yang ada pada mereka. Dipermisalkan di sini, mereka akan mengumpulkan pasukan-pasukan yang mereka miliki, baik pasukan berkuda maupun pasukan yang berjalan kaki. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim, maka ahlul haq, ahlus sunnah itu adalah seorang yang asing, orang yang terasing di dalam agamanya karena rusaknya agama mereka. Gharibun fi tamassukihim bis sunnah li tamassukihim bil bid'ah. Dia menjadi asing karena dia berpegang teguh dengan sunnah, karena mereka berpegang teguh dengan bid'ah. Gharibun fi i'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Alul haq menjadi asing karena dia memiliki akidah yang benar, sedangkan mereka akidahnya rusak. Gharibun fi salatihi li su'i salatihim. Dan juga ahlul haq akan menjadi asing di dalam sholatnya. Tata cara dan ritual sholat yang dia lakukan terasa asing, karena memang sholat-sholatnya mereka dari kalangan ahlul batil itu jelek, tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Gharibun fi tariqihi li dhalali wa fasadi turuqihim. Ahlul haq akan menjadi asing di dalam jalan yang dia tempuh, karena sesat dan rusaknya jalan yang mereka tempuh. Gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Dia akan terasa asing di dalam penisbatannya, yaitu menisbatkan dirinya hanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, hanya mengikuti, hanya fanatik kepada Rasulullah, tidak mau fanatik dan taklid kepada siapapun. Berbeda dengan yang ada pada diri mereka dari kalangan ahlul batil. Gharibun fi mu'asyaratihi lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Dan dia akan menjadi asing karena sikap dia kepada mereka, karena dia menyikapi mereka tidak seperti apa yang mereka inginkan, atau tidak seperti yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Tentunya demikian, ahlul haq tidak bisa yang namanya bermudahanah. Bermudahanah itu mengorbankan prinsip agamanya karena untuk tujuan atau kepentingan duniawi. Tidak bisa. Karena merupakan prinsip di dalam beragama, prinsip sunnah, tidak boleh bergaul, tidak boleh berteman dekat, berteman baik dengan ahlul batil, dengan ahlul bid'ah. Bahkan prinsip sunnah adalah menjauhi ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tidak mau bergaul dengan mereka, apalagi berta'awun, bekerjasama dalam urusan dakwah. Dan ini yang dibenci oleh ahlul batil, ahlul bid'ah. Tidak suka dengan ahlus sunnah karena hal ini. Al-wala wal bara yang ada pada ahlus sunnah. Qala rahimahullah wa bil jumlah fahuwa gharibun fi umuri dinihi wa akhiratihi. Sehingga kesimpulannya, ahlul haq gharibun, asing, fi umuri dini dunyahu wa akhiratihi, baik pada urusan dunianya, ya,
Dia tidak bisa bekerja, mencari pekerjaan, sebagaimana orang-orang secara keumuman bebas bekerja, walaupun mengandung keharaman padanya. Ahlul haq, ahlus sunnah tidak bisa yang demikian itu. Dia akan memilih pekerjaan, mata pencaharian yang halal. Ya. Tidak bisa sembarangan mencari pekerjaan dan mata pencaharian. Sehingga asing juga. Ini orang-orang ahlus sunnah salafiyun ini kok kerjaannya demikian. Ya. Kerja ini tidak mau, kerja itu tidak mau. Ya. Terasa asing, berbeda dengan orang-orang umum atau masyarakat secara keumuman. Begitu pula dalam urusan akhiratnya juga demikian, terasa asing. Ya, dirasa oleh asing. Dia dirasa asing oleh masyarakat. La yajidu minal 'amati musa'idan wala mu'inan. Dia tidak mendapati dari kalangan umum, masyarakat umum musa'idan, penolong. Orang yang membantu maupun mu'in, orang yang menolong mereka. Karena ditelantarkan. Ya. Tidak dibela dan tidak ditolong. Dan itu tidak memudaratkan mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasul, La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka. At-taif al-mansurah, orang-orang yang menyelisihi mereka dan menelantarkan, mencampakkan mereka. Fahum alimun baina juhalin. Hakikatnya dia adalah orang alim, orang yang berilmu, memiliki ilmu di kalangan atau di antara orang-orang yang juhal. Wa sahibu sunnatin baina ahlil bidah. Dan dia adalah sahibu sunnah, pemegang sunnah di antara ahlul bidah. Da'in ilallahi wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bidah. Dia adalah orang yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya di antara orang-orang yang mendakwahkan kepada hawa nafsu dan kebid'ahan. Amirun bil ma'rufi nahin 'anil munkari baina qaumin al-ma'rufu ladaihim munkar wal munkaru ma'ruf. Dia adalah seorang yang memerintahkan kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran di antara orang-orang yang secara umum menganggap sesuatu yang ma'ruf itu diputarbalikkan menjadi sesuatu yang mungkar, dan sebaliknya perkara yang mungkar diputarbalikkan menjadi sesuatu yang ma'ruf. Ila akhiri kalamihi rahimahullah. Sampai dari akhir penjelasan beliau, yaitu al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.